pagi, selamat bertemu kembali dalam program Morning Call GPIB. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua berada dalam kondisi sehat dan terpelihara dengan baik oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkenalkan, saya Pendeta Okto Immanuel Jonas Lamsihar Tarigan. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya bertugas secara khusus di Pos Pelkes Kemiri dan Pos Pelkes Jangkar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, di mana Engkau boleh kembali memberikan nafas hidup kesehatan kepada kami, untuk kami melakukan berbagai aktivitas, pekerjaan, pendidikan, dan seterusnya. Sertai kami ya Tuhan dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tetapi sebagai orang percaya, kami akan mengawali seluruh rangkaian aktivitas kami di pagi hari ini dengan berlandaskan pada firman Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu, maka biarlah Tuhan memberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, sehingga kami dapat mengenal dan mengerti firman-Mu serta melakukannya dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita persiapkan Alkitab kita. Bacaan Alkitab kita dalam Morning Call GPIB pada pagi hari ini, Senin 18 Januari 2021, terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Silakan pause video ini bila Bapak Ibu Saudara belum mempersiapkan Alkitab. Saya akan membacakan dari ayat 5 sampai dengan ayat 9. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 9 yang menyatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Alkitab kita mungkin pernah menemukan satu peristiwa yang tercatat di satu Injil atau beberapa Injil, namun tidak dituliskan pada Injil lainnya, atau suatu kisah yang hanya tertulis pada satu Injil, tetapi kita tidak menemukan kisah tersebut atau peristiwa tersebut di Injil lainnya. Saya ambil contoh. Pada Injil Matius dituliskan mengenai silsilah Tuhan Yesus. Namun pada ketiga Injil lainnya, Markus, Lukas, dan Yohanes, sama sekali tidak mencatat mengenai kisah tersebut. Contoh lainnya, kisah para murid-murid yang memetik gandum pada hari Sabat tertulis pada Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sedangkan Injil Yohanes sama sekali tidak mencatat kisah tersebut. Bila kita bertanya mengapa demikian, jawabannya tidak selalu sama.
sebab ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Tetapi bila satu kisah atau peristiwa sama-sama dituliskan pada keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka kita dapat mengasumsikan bahwa bagi penulis keempat Injil tersebut, kisah itu amat penting. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang adalah salah satu kisah yang dituliskan oleh keempat Injil. Selain pada Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15, kita juga dapat menemukan kisah yang sama dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21, Markus pasal 6 ayat 32 sampai 44, Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan 17. Sekalipun tertulis dalam keempat Injil, namun masing-masing penulis Injil menuliskan dengan perspektif dan gaya bahasa yang berbeda. Injil Yohanes mengisahkan dengan lengkap peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Injil Yohanes menuliskan konteks peristiwa ini dengan amat baik dan lengkap. Injil Yohanes juga menuliskan dinamika yang terjadi di dalam peristiwa tersebut. Yang terakhir, Injil Yohanes juga meletakkan dampak dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat 5 dari teks ini sangat menarik, karena ayat ini menggambarkan betapa Yesus memperlihatkan memperhatikan kebutuhan orang banyak. Bukan hanya kebutuhan rohani melalui pengajarannya, tetapi makanan sebagai kebutuhan jasmani. Yesus bertanya kepada para murid, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Pertanyaan ini lahir dan digerakkan oleh belas kasihan Yesus kepada orang banyak. Saya mengajak kita untuk menggarisbawahi belas kasihan. Bila memperhatikan konteks saat itu, rasanya sulit untuk membayangkan apa yang harus dilakukan bagi mereka yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus ini. Dan pada waktu yang bersamaan, mereka yang mendengarkan pengajaran Yesus tersebut belum makan. Sebuah kemustahilan sedang berada dalam alam pikiran para murid. Bagaimana mereka dapat menyediakan makanan untuk 5.000 orang dalam waktu sesingkat itu? Berapa banyak uang yang diperlukan untuk membeli roti? Atau bila kita melihat teks paralelnya dalam Injil Matius pasal 14 ayat 15, para murid Yesus datang kepadanya dan menawarkan solusi agar Yesus menyuruh mereka pulang dan pergi untuk mencari makan sendiri. Ada dinamika yang terjadi di antara para murid. Selanjutnya, Andreas pun ikut mencoba mencari solusi. Andreas datang kepada Yesus dan berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Namun apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Andreas menemukan seorang anak yang bersedia untuk berbagi roti dan ikan yang ada padanya. Andreas memberitahukan hal ini kepada Yesus. Namun pada saat yang bersamaan, Andreas juga tetap memikirkan bahwa jumlah tersebut atau pemberian si anak tersebut tak berarti bagi 5.000 orang. Tindakan dari seorang anak kecil yang rela untuk berbagi roti dan ikan adalah hal yang sungguh sangat menarik. Mengapa? Di sekitaran orang banyak tersebut didominasi oleh orang dewasa. Mari kita membayangkan betapa luar biasanya
tindakan atau pemberian si anak kecil ini. Tindakannya melampaui kerelaan orang dewasa. Tindakan dari anak kecil ini yang rela untuk berbagi akan jauh lebih menarik lagi bila kita menggalinya lebih lanjut. Maksud saya begini, seorang anak kecil yang mengikut Yesus selama seharian dan rindu untuk mendengarkan pengajarannya, tahu untuk membekali dirinya dengan makanan untuk dimakan dalam perjalanan. Apalagi orang dewasa, anak kecil saja tahu untuk memperlengkapi dirinya dengan bekal. Apalagi orang dewasa yang jauh lebih mengerti. Mereka juga tahu untuk mempersiapkan dirinya dengan bekal makanan. Tetapi mereka tidak mengeluarkan makanan yang ada pada mereka. Mengapa? Karena mereka terpenjara oleh pikiran. Kalau aku keluarkan makanan yang ada padaku ini, lalu orang yang ada di samping kiriku atau kananku, di depanku atau di belakangku melihat makananku ini dan dia tidak membawa bekal makanan, maka makanan yang ada padaku yang kubawa ini sebagai bekal harus aku bagikan kepada mereka. Dan bila itu terjadi, aku tidak mendapat makanan atau aku tidak dapat makan dengan puas. Wow, menarik sekali. Melalui peristiwa ini, Yesus berbagi kehidupan dengan orang banyak. Berawal dari belas kasihan, lalu dilanjutkan dengan tindakan nyata. Ia adalah Tuhan yang peduli dan mau berbagi. Bahkan dirinya seutuhnya ia berikan bagi keselamatan kita, dunia. Namun apakah kita yang telah menerima kepedulian dari Tuhan atau kepedulian Tuhan itu juga telah meneladani apa yang diperbuatnya? Teladan baik diperlihatkan oleh seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan sebagai bekal makanannya. Ia mendengarkan pengajaran Yesus, lalu ia pun mempraktekkan pengajaran Yesus dengan cara berbagi. Maka marilah kita memiliki kerinduan berbagi sebagai wujud kepedulian kita kepada sesama. Berbagi tidak selalu berupa sesuatu yang tampak besar dan sulit untuk dilakukan. Sebab apa yang ada pada kita dapat dipergunakan Tuhan sebagai instrumen untuk menghadirkan karya kasih-Nya bagi manusia di tengah dunia. Saya mengimani bahwa Tuhan yang saya sapa dan saya kenal adalah Tuhan yang partisipatif. Maksudnya, dalam menghadirkan karya kasih-Nya, ia tidak melakukannya sendirian, melainkan ia akan melibatkan siapa saja yang berkenan untuk terlibat bersama-sama dengannya. Semoga saya dan saudara di sepanjang hari ini dapat berpartisipasi atau terlibat dalam menghadirkan karya kasih Allah di tengah dunia, di dalam lingkungan pekerjaan, pendidikan, ataupun rumah tangga kita dan masyarakat. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat beraktivitas, dan percayalah, Tuhan yang memberkati saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah semesta alam. Allah yang telah mengajarkan kami tentang berbagi melalui teladan yang telah diperlihatkan oleh seorang anak kecil melalui makanan yang ada padanya. Kami akan mengingat ya Tuhan bahwa makanan yang ada pada kami itu berasal dari Tuhan.
Apa yang ada pada kami itu berasal daripada Tuhan. Dan kiranya kami boleh memakainya untuk menghadirkan karya kasih Tuhan di tengah dunia. Terima kasih ya Bapa buat firman ini. Sertai kami dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian, dan pengetahuan bagi kami. Sertai gereja kami, GPIB. Berkati gereja kami dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Dan biarlah kami boleh senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh korban bencana alam, baik bencana alam letusan Gunung Semeru di Jawa Timur, banjir bandang yang terjadi di Kalimantan Selatan, banjir bandang dan tanah longsor di Sumedang, dan juga banjir yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung ataupun di daerah lainnya. Bersama dengan seluruh keluarga dari korban pesawat Sriwijaya SJ182 tujuan Pontianak. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka yang berduka, bagi mereka yang kehilangan, bagi mereka yang mengalami kepedihan. Hiburkanlah mereka ya Tuhan, dan pakai setiap orang yang ada di sekitar mereka untuk memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya Pendeta Okto Immanuel. Selamat beraktivitas. Sampai bertemu dalam renungan atau morning call GPIB selanjutnya. Tuhan Yesus yang memberkati saudara.